kita udah latihan terus kita juara, terus orang ngomel, kenapa SM terus yang juara? Kenapa SM terus yang? Emang kita latihan kita nggak boleh juara? Ya, tapi nomor 23 akan dipensiunin nggak menurut lo nanti? Gua Dari Avan Saputra. Misalnya kemarin gue bilang tripit nggak nih? Ntar dulu. Gitu katanya kemarin. bener nih bocah emang nggak ngejar juara, ngejarnya cuan nih emang. Thank you bro. Waduh. Welcome to Beyond Boundaries. Kita ngobrolin soal cerita tentang bintang tamu atau narsum yang diundang ke sini, tentang kehidupannya, tentang karirnya, dan masih banyak lagi lah pastinya ya. Dan sekarang bareng sama gue udah ada Avan Saputra. Ini seorang YouTuber ya? Bukan. Dan calon pengusaha kuliner. Karena dia suka kuliner jadi kayaknya punya restoran suatu hari. Welcome. Atlet pak. Atlet. Welcome to Beyond Boundaries. Dan ini piala yang baru lu menangkan ya. Untuk keempat kalinya. Dan pertama kali back to back. Setelah sebelumnya per 3 musim juara. 3 tahun. 3 tahun maksudnya. 2015, 18, 2021. 21, baru akhirnya 2022 gitu. Gila, ini gini, gue penasaran ya, karena kan orang kan kemarin banyak yang bilang netizen ya, pasti mungkin kalian juga lihat ya, wah ini sering banget nih SM juara, boring nih segala macem. Tapi kan yang di sisi lainnya, di sisi lain dari orang yang mungkin pengen lihat juara baru dan sebagainya, itu kalian bisa menjaga konsistensi walaupun ya pemainnya udah ganti. Walaupun yang sekarang main kan 5 tahun, 7 tahun udah bareng gitu. Tapi kan dari eranya dulu gitu, dari era Coach Ito, Dodo, Roni Gunawan sampai era lu sekarang nih. Lu tetap bisa menjaga nama Satria Muda untuk tetap juara. Apa yang bikin kalian tuh haus banget sampai pengen menang terus gitu? Karena satu yang didekanin Satria Muda sendiri itu mutunya itu kan juara Indonesia juara. Jadi siapapun yang masuk di Satria Muda itu udah diharuskan punya mentalitas juara gitu. Jadi semuanya nggak bisa, maksud gue nggak semua orang bisa punya kesempatan main di SM karena memang SM itu kental banget sama juara. Tapi siapa sih yang nggak mau juara gitu kan? Jadi ketika pemain masuk sana itu udah harus ikut tradisinya sana gitu kan, dari zamannya, bahkan zamannya era 2000-an ya, bahkan zamannya Coach Ito masih main tahun 99 juara, itu memang tradisi juaranya dia itu udah ditanamkan dari situ. Nah, akhirnya setiap musim, setiap tahun, berganti tahun, itu tradisi itu tetap harus ada di Satria Muda. Dan sampai eranya gue sekarang, itu memang yang harus ditekenin, kita bukan hanya bermain basket, tapi harus mencapai sesuatu dari basket itu. Apa? Ya kita harus menjuarai kejuaraan liga ini gitu. Karena buat apa kita main basket tapi nggak jadi nomor 1 gitu kan? Jadi itu yang membuat kita anak-anak Satria Muda itu selalu mentalitasnya bukan jadi nomor 2, nomor 1. Kita nggak akan pernah puas hanya mencapai di final saja. Tapi kita harus jadi keluar sebagai jawaranya. Wih keren. Tapi kan ini kan ngomongin soal mentality ya, banyak orang yang juga bilang mentality. Kalau kita lihat kemarin aja di IBL yang baru kelar gitu, di babak regular, kalian nomor 2, ya kan? Walaupun katanya kutukannya kalau juara regular season akhirnya kalah di final ya. Bisa jadi. Orang semua lihat sendiri mentality yang dimiliki gitu. Nah, lu pernah bilang bahwa latihan yang kalian lakuin setiap kali itu adalah persiapan awal ngebentuk mentalitas. Emangnya pada ngapain? Apa suasana latihan SM sih mungkin yang orang nggak tahu gitu? Sebenarnya kita sih lebih nyantai ya, okang-okang kaki sana. Tapi juara 12 kali. Enggak. Humble break. Tapi kalau kata banyak orang sih bukan how to start the season, tapi how to end the season. Nah, tapi memang start itu penting. Memang kita game pertama regular season kita ketemu Pelita Jaya, which is finalis tahun lalu, dan kita kalah di situ game pertama season ini. Tapi bagaimana kita lanjut moving forward, terus habis itu kita akhirnya sampai di playoff, terus kita bisa sapu bersih semua. Ya itu semuanya karena proses dan apa yang telah kita kerjakan. Bukan seperti segala sesuatu yang instan gitu aja. Jadi ada prosesnya gitu. Dan kalau bicara mentalitas, ya kita game itu kan cuma 40 menit satu pertandingan. Kita main mungkin jarang ada yang 40 menit. Mungkin 25 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi kita latihan bukan 40 menit.
Bahkan kita latihan bisa 1000 jam. 1000 jam hanya untuk bermain 40 menit itu. Tapi bagaimana kita memakai beribu-ribu jam itu dengan terbaik gitu. Apa yang kita harus lakuin supaya membuat hasil yang terbaik di 40 menit pertandingan itu. Dan itu penting banget sih, karena setiap latihan yang kita jalankan itu nggak boleh setengah-setengah, di Satria Muda khususnya. Jadi kalau misalnya lu disuruh lari sampai garis, ya lu harus sampai garis. Jadi nggak boleh sebelum sampai garis lu udah balik. Karena lu nggak nyelesain latihannya. Iya, nggak nyelesain apa yang kita mulai. Jadi kalaupun lu ketinggalan, selesaiin apa yang udah lu mulai. Itu yang membuat mentalitas setiap anak-anak di Satria Muda nggak pernah mau kalah. Ini kan tim-tim lain pasti melakukan hal yang sama dong, melakukan persiapan segala macam gitu. Apa yang membedakan dari Satria Muda menurut lo? Kenapa bisa segitu panjangnya nih dominasi gitu loh? Gue susah sih jawabnya. Tapi kalau menurut gue, pasti lo dengar cerita teman-teman lain dong, yang berlatih di tim lain gitu. Karena lo dari awal kan emang SM gitu. Tapi apa yang bedain? Bener sih. Kalau dari segi orang luar seperti lu pasti kan orang lain juga melakukan itu. Kenapa nggak hasilnya sama gitu? Mungkin memang benar orang lain melakukan itu, tapi gue nggak 100% benar juga ya. Maksud gue ya belum tentu orang lain tuh melakukannya dengan benar. Satu. Kedua, sebanyak apa mereka latihan dibandingin kita, sebanyak serius apa mereka latihan dibandingin kita gitu kan. Ya mungkin kita nggak tahu keringet embernya seberapa gitu. Misalnya ember kita segini keringetnya, dia mungkin dengan melakukan sama paling keringet yang dikeluarin segini. Udah pasti beda jauh dong. Nah kita nggak ada yang tahu itu, yang tahu cuman yang di atas. Tapi kalau kita bisa ngambil hasil yang terakhir dimenangkan oleh kita, berarti so far kita secara kasar ya, kita latihan lebih banyak dari mereka. Hard work paid off. Ya bisa dibilang gitu. Memang nggak ada data yang berapa banyak latihan, tapi dengan hasil ini ya kita bisa lihat siapa yang latihannya lebih banyak gitu. Iya, tapi kan ada pendapat juga ya dari awal. Memang pro kontra. Benar, ada pendapat ya bilang ini kan, oh kalau main di SM yang gede-gede gitu. Jadi emang udah kayak ada ininya blueprintnya gitu. Terus ada juga yang gue dengar beberapa yang main gitu ya, bahkan mantan pemain, wah kalau lawan SM badan sakit-sakit gitu karena keras gitu. Gimana lo kalau dengar statement itu? Banyak sih, gue bukan dengar tapi gue baca sendiri sih. Dari beberapa media kan upload foto apa itu ada standar khusus masuk SM gitu. Enggak juga sih lo harus sebenarnya. gede, lo harus bisa fight. Enggak juga. Karena menurut gua memang banyak yang bilang kok size-nya SM gede-gede semua. Terus habis itu yang rookie terbaik atau pemain terbaik tuh selalu diambil SM atau misalnya let's say PJ atau Stapak dulu gitu kan. Jadi gimana tim bawah mau naik, gimana mau progres. Tapi menurut gua itu nggak 100% bener juga. Jadi menurut gua let's say gua ngomong era yang sekarang, gua bisa ngomong Juan, ada Laurentius, ada Sandi, ada Hardy, ada gua, terus ada Rizal Falconi. Menurut gua sebelum di SM ya memang kita punya nama lah, kita nggak mungkiri ya gua main di Jawa Timur, tapi menurut gua ya belum sespesialis itu maksud gua gitu. Tapi ketika kita masuk SM, kita harus melakukan sesuatu untuk bisa memberikan kepada SM apa yang kita bisa berikan. Dan terus habis itu pelatihan apa yang kita harus ikuti di SM gitu kan, untuk menjadikan kita seperti saat ini. Ngerti maksud gua gak? Jadi ya kita juga kerja keras dan SM juga pelatih SM juga memberikan lu harus ngapain, kita diarahkan kemana. Akhirnya kita bisa menjalani itu, dan kalaupun kita udah latihan terus kita juara, terus orang ngomel kenapa SM terus yang emang kita latihan kita nggak boleh juara juga gitu. Kenapa lu protes gitu? Kita emang bekerja keras untuk itu gitu. Emang kita ini ya let's say gue buka-bukaan aja ya, karena emang gue orangnya realistis. Kayak misalnya Laurentius sama Juan lah dari UPH. Memang dia dari kampus UPH, kampus nomor 1 di Indonesia. Tapi di saat waktu main di kampus juga Juan itu waktu itu nggak terlalu banyak main. Terus Loren juga tahun terakhir sama 2 tahun terakhir di UPH dia baru banyak main. Terus ketika masuk di SM kan semuanya 0-0 gitu. Dan yang bisa kita lihat Juan sekarang masuk di timnas terus bisa dapat medali emas, itu karena kerja kerasnya Juan di Satria Muda. Jadi bukan Satria Muda tuh nyomot, oh ini pemain udah jadi kita nyomot Juan yang udah jadi. Nggak gitu juga kan konsepnya. Sandi dari awal SMA, habis itu main di Perbanas, habis itu Perbanas juga dia belum pernah juara gitu kan. Masuk ke SM. Terus
apa yang dia lakuin di SM sampai dia sekarang itu karena kerja kerasnya dia gitu. Nah terus kita semua udah kerja keras seperti itu, kita juara. Netizen cuma ngomong, kok SM terus sih yang juara? Kok SM terus sih yang juara? Emang kita latihan nggak boleh juara? Iya. Maksud gue tuh seperti itu. Iya, Tapi gue bacain, memang kalau segi kasat mata, kok SM terus sih yang juara? 12 kali juara, terlalu dominan, terlalu apa gitu. Karena itu emang tradisinya SM. Dan eranya Dodo, eranya Roni Gunawan, ya itu punya eranya sendiri gitu kan. Ya kita juga punya eranya kita sendiri gitu kan. Ya kita nggak bisa 12 kali juara itu SM, tapi gue sendiri cuma 4. Iya. Nah, lu bisa ngomong kok SM terus yang menurut gua nggak terus-terusan juara. Iya. Iya kan? Tanpa lu aja SM udah juara 8 kali. 8 kali Iya. gitu loh. Jadi ya mungkin yang nonton kelihatannya kok SM terlalu dominan. Itu ya karena apa yang telah kita bangun, apa yang kita lakuin di dalam Satria Muda gitu. Iya. Ketika kita bermain, ya itulah Satria Muda gitu. Dan lu kalau lu nggak suka, ya boleh lah, karena kita nggak bisa memaksa orang untuk suka sama kita kan. Yeah. Tapi kita hanya bisa respon terhadap orang tersebut gitu kan. Jadi menurut gua, oke, lu boleh berpikir kok SM terus yang juara, kok SM terus. Tapi menurut gua, ya emang gua latihan gua nggak boleh juara kali. Enak aja kalau gitu sama gua latihan gitu kan. Iya, karena sama-sama berjuang gitu ya. Karena sama-sama berjuang. Tapi ini kalau menarik ya, tadi lu ngomong soal Juan, lu ngomong soal Lau gitu kan waktu di UPH, dan bahkan lu bisa bilang mereka tuh maybe he was not the best player in UPH, tapi dicomot sama SM. So SM melihat potensial yang dimiliki. Nah, kalau lihat dari lu juga, lu kan sebenarnya lu kan awalnya DBL ya, SMP. Ya. Oh, gue ya SMP. Lu DBL, habis itu lu sempat Popmi. Ya, Popmi ikutan, habis itu lu ini menarik ya. Lu ketika juara Jatim, mainnya di kandang SM. Betul ya? Iya kan, waktu itu mainnya di kandang SM, terus lu sempat ke Mangga 2 ketemu Roni Gunawan foto bareng. Tahu banget ya. Ada di Google nih kayak. Dan nggak cuma itu juga, ada juga waktu kalau nggak salah ya. Jadi musim 2008-2009 waktu itu, lu kan orang Surabaya ya. SM lawan Garuda, mainnya di kandang CLS, lu nonton di situ juga. Gue nonton. Iya, jadi ini kayaknya apa ya, path of life yang membuat lu juga akhirnya hidup lu SM gitu. Lu ngerasa gitu nggak sih? Ada banyak kebetulan yang mengarahkan lu kayak Satria Muda gitu. Kalau gue sih bukan kebetulan ya, karena gue secara Kristen gue percaya Tuhan Yesus ya. Gue percaya dia itu punya jalan buat gue gitu. Jadi apa yang menjadi rencananya dia untuk gue itu udah tersedia gitu. Ya itu yang gue percaya sebagai kalau gue ngomong tentang hidup gue gitu. Jadi apa yang bisa, yang kalau lu bilang petnya seperti itu, ya gue bukan itu beruntung, tapi memang udah dari jalan yang dari atas gitu kan. Gue hanya ya ngelewati aja. Do your part, lu cuma berusaha. Gue cuma berusaha dan oh ini jalannya di sini gitu kan. Tapi ya memang sih kalau diomong secara kebetulan juga bisa juga, karena awalnya itu SMA gue masuk IPH kan. Tapi sebenarnya itu gue bukan ditawarin IPH pertama. Gue ditawarin Saint Louis, sekolahnya Loren. Sekolahnya Al Christian Chandra. Tapi akhirnya gue menerima tawaran yang kedua IPH, walaupun di awal itu gue dikasih tahu lu nggak akan bisa ikut DBL karena masalah ya. Karena IPH lagi di blacklist waktu itu. Gue bilang, gue bukan hanya ingin main di DBL, tapi gue ingin improve basket gue gitu kan. Akhirnya IPH menjanjikan bisa main Popmi gitu kan. Akhirnya gue masuk IPH, gue latihan di situ, terus main Popmi. Gue juara di Jawa Timur, akhirnya mainnya di Satria Muda, dan di situ gue ketemu Coach Ito. Di Sport Mall? Di Sport Mall. Wow. Jadi di Sport Mall tahun 2010 itu gue main di situ, akhirnya Coach Ito nonton lo? Ya, karena mungkin kan kejuaraan SMA gitu kan. Scouting ya. Ya mungkin pelatih-pelatih pada scouting, dan Coach Ito melihat ada potensi. Padahal gue bukan pemain terbaik di tim gue. Pas itu masih ada yang lebih tinggi, Christian Lim. Terus masih tuh bareng sama lo ya? Satu tim sama gue. Terus ada banyak lah teammate gue di situ yang senior gue yang lebih jago gitu. Tapi Coach Ito melihatnya gue gitu. Ya mungkin ya gue berasa bersyukur di situ. Mungkin dia bisa melihat potensi gue atau talent gue gitu. Jadi gue bisa ditarik untuk setelah SMA gue masuk ke klub Satria Muda. Padahal gue basicnya bukan pemain terbaik di situ gitu. Mungkin lo ada DNA Satria Muda.
Kayaknya sih gue pikir-pikir seperti itu juga sih. Kan? Karena nama-nama yang lu sebut tadi juga maybe bukan the best ya nggak, the best di situ, tapi mungkin ada hal, mungkin skill set atau mentality yang pas nih untuk Satria Muda. Jadi kredit juga gue berikan ya, Satria Muda juga bukan cuma tadi playernya atau mungkin coaching staff, tapi kita scouting. Mereka juga bisa mengambil pemain-pemain yang potensial untuk pimpinan gitu. Dan itu kan juga sebenarnya kayak ada maksudnya kayak taruhan juga, maksudnya pelatih ngeliat kita, oh ini bisa nih jadi talent buat bagus, tapi pas masuk sini kan belum tentu. Betul. Ini kita bisa berkembang di pro, kan banyak yang jago di college kayak di NBA di luar negeri, NCAA gitu. NCAA jago, tapi pas begitu masuk Liga Pro dia nggak segarang seperti di itu. Kayak yang gue tahu kata Aki dulu tuh Jimmy Fred. Ya itulah pokoknya. Itu katanya dia jago banget, tapi begitu masuk NBA tuh kayak average gitu. Dan ya itulah makanya ketika gue masuk Satria Muda, gue lihat senior waktu itu ada Faisal, ada Dodo. Wah gila, berarti gue ini masih di sini loh. Jadi gue tuh masih panjang sebenarnya gitu. Jadi apa yang harus gue lakuin supaya jadi senior gitu. Jadi ya gue ngelakuin apa yang harus gue lakuin di Satria Muda, dan akhirnya ya gue bisa mencapai ini gitu. Jadi makanya gue bilang, apa yang udah kita bangun kayak 5-7 tahun ke belakang, terus kita bisa nyampe ini. Netizen cuma bilang, bosen lah Satria Muda Mulang juara, pemain-pemainnya yang terbaik-terbaik dicomot. Padahal nggak gitu, kita ini bangun sesuatu loh dari nol gitu kan. Kayak bench dari nol. Nggak, maksudnya kalau dilihat juga misalnya NBA ini sih ada Warriors ya. GSW itu kan sebenarnya kan orang bilang super team, tapi maksudnya dia punya staff, dia punya Clay, dia ngumpulin gitu loh. Dan Bina bukan yang kayak bener-bener di insert, bener-bener cari big three gitu. Sebenarnya development mereka emang dari dulu gitu. Kita bisa lihat waktu zaman Steph masih bukan kayak gitu mainnya. Ya kan? Dia masuk NBA 2009, baru masuk final 2015. Dan maksudnya Clay belum melakukan itu 3&D-nya, Draymond Green. Jadi kayak emang pembinaan lo bilang tadi ya, bagaimana lo udah beberapa musim akhirnya ada buahnya yang lo terima sekarang. Ya, makanya bener banget kayak gitu. Jadi semuanya itu nggak instan. Apa yang bisa dicapai sekarang itu udah dibangun beberapa tahun silam gitu kan. Dan itu juga kita regenerasinya itu dicampur gitu. Ada senior, kita ngomong tentang Arki, memang IQ basketnya, skillnya udah beda dari rata-rata orang Indonesia, karena dia kan dari Queens, dari divisi 3, terus kesini dia membawa angin segar buat Satria Muda. Ya memang dia one of the best player di Indonesia, di Satria Muda juga gitu kan. Ya itu pengecualian lah. Kalau memang Arki, ya kita nggak bisa ignore kalau dia itu ya salah satu pemain yang terbaik lah gitu. Terus habis itu ada, gua ngomong sih beberapa pemain yang teammate gue yang memang core-nya SM saat ini ya. Maksud gue yang kita udah sama-sama bareng. Ya bukan berarti sih Erga, Argus, Kelvin Sanjaya nggak masuk dalam part of this team. Tapi kita yang core-nya ini udah kita bangun dari lama gitu. Kayak let's say kita ngomong Chicago Bulls era 90-an. Lu bilang Chicago Bulls yang mulu-mulu masuk final, lu bisa diketok sama Jordan. Oh gila lu, gue udah latihan kayak orang gila, keringat gue udah 1 truk, terus lu gue gak boleh juara gitu kan. Lu Jordan kita lihat The Last Dance gila kan latihannya. Dia masuk draft 84, terus kalah sama Piston 89, 90. Udah kepingin nangis darah kan waktu kita lihat dia kalah sama Piston gitu. Akhirnya 91 dia masuk final, juara 92, 93, pensiun, masuk lagi 96, 97, 98. Terus lu bilang, Chicago mulu yang ini yang masuk final yang juara. Boson. Halo gila, maksud gue Jordan latihan kayak orang bego terus nggak boleh juara. Maksud gue tuh seperti itu gitu loh. Iya, karena dia udah bekerja keras untuk itu gitu ya. Iya, menurut gue sih seperti itu ya. Iya, tapi sebenarnya kan ada juga ya pemain-pemain yang kita tahu di liga itu dari keluarga basket. Ya we can say kalau kemarin final aja misalnya ada Vincent, ada Pras gitu misalnya kan. Bener. Tapi lu kan sebenarnya enggak ya. Lu backgroundnya bahkan dulu atletik. Iya kan? Tahu juga ya. Dari SD lu main dan keluarga lu juga kayaknya bukan basket ya. Sepertinya otomotif mungkin ya. Ya ada, bokap gue dulu suka otomotif. Ya, jadi nggak ada ke arah basket. Jadi lu kenapa lu akhirnya main waktu itu? Awalnya itu kan atletik, terus habis itu gue sempat main volley SD, sama kelas 6. Tapi memang gue sempat main basket waktu itu, cuman nggak ada kejuaraan di SD. Pas masuk SMP itu ada DBL, jadi gue iseng-iseng aja karena satu teman-teman gue itu main basket semua, yang dekat-dekat main basket. Oh yaudah main basket, akhirnya main basket, main DBL lah. Terus habis itu Surabaya nih ya? Surabaya. Akhirnya tahun pertama langsung final, tapi kalah jadi runner up. Nah nyokap gue bilang, ini lu ngapain sih tanding basket apa gitu kan, maksudnya basket ini apa gitu kan, kok lu tahu izin tanding basket gitu kan. Akhirnya nyokap gue lihat, oh basket tuh gini, terus akhirnya dari situ
gue pas mau masuk SMA ditawarin beasiswa ke IPH atau ke Sinlui. Akhirnya gue masuk IPH, dan IPH gue dapet akses Satria Muda. Ditawarin setelah Tadi lulus. Coach Cito ya. Iya, setelah lulus SMA dibiayain ke Jakarta, dibeasiswain. Terus, jadi gue pikir, oh ya mungkin jalan gue sebagai atlet basket gitu kan. Jadi terus nyokap gue juga merasa, oh ya udah nih lumayan nih nggak bayarin bocah ini. Jadi kan maksudnya Beasiswa basket ya. gue bisa meringankan beban orang tua. Terus dengan gue beasiswain basket, walaupun nilai gue juga sebenarnya pas-pasan juga sih. Cuman ya gue kan akhirnya di situ gue nggak main-main. Jadi kayak gue udah terjun, oh berarti ya udah ini emang jalan gue gitu. Gue seriusin di Satria Muda, dan Satria Muda sendiri maksud gue kita win-win solution lah. Jadi apa yang gue kasih ke Satria Muda dan Satria mau kasih ke gue itu sampai sekarang sih puji Tuhan masih match gitu kan, masih bisa bekerja sama. Dan gue udah 10 tahun ini 4 piala. 10 tahun 8 September ya lu masuk Satria Muda ya? 25 September. 25, makanya nomor pertama lu 25. Nomor 25. Soalnya 23 waktu itu nggak boleh pakai, masih Agung Sunarko. Nah, Agung Sunarko kan belum pensiun. Waktu itu terus pindah CLS, akhirnya 7 nggak boleh karena Ibo ya? Ibo ya. Gue suka 7. Lu suka 7 kan? 7. Terus akhirnya 25 kan 2 tambah 5 7. Nah, akhirnya nama gue cocok logi aja kan, karena lu pemain junior, lu nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Tapi kalau ada 3 digit misalnya 1 2 3 gue pilih itu. Emang nggak bisa. Iya. Nah, akhirnya 25. Tapi kan lu suka Kobe kan? Maksudnya apa nggak 8? Waktu itu 24 Famiga. Nah, 8 ada William. Oh iya. William Dharma Saputra. Iya. Yang waktu itu masih main. Masih main. Jadi gue pikir 25 aja lah gitu kan. Maksudnya nyerempet ke 24 nah, gitu kan. Terus pas gue tahu kantor ini bisa nih 23 available. Oh, langsung gue pikir, "What's LeBron James?" Ya, awalnya sih LeBron. Awalnya LeBron. Tapi kan waktu gue masuk SM, LeBron tuh udah di Miami Heat 2012. Oh, nomor 6. Nomor 6. Jadi gue lu nggak mau nomor 6? Nomor 6 udah dipensiunin. Oh iya. Amran Asinta kalau nggak salah. salah. Iya benar. Nah, cuman 2 kali 3 kan gitu ya, nomor hilang tuh ya. Oh, hilang bro. Jadi kan cuman 2 kali 3 kan 6 sama aja. Oke, bisa. Cocok logi. Iya. Tapi nomor 23 akan dipensiunin nggak menurut lo nanti? Dari Avan Saputra. Ya gue berharap sih dengan dedikasi gue, dengan apa yang gue berikan, ya mungkin ya gue berharap lah. Tapi kan mungkin SM punya pertimbangan tersendiri gitu. Kontrak masih aman nggak? Kontrak sih yang selama ini gue udah 10 tahun, so far sih aman-aman aja. Masih aman. Karena Lau kan habis kontrak. Tahun ini habis. Makanya kemarin gue bilang, tripit nggak nih? Ntar dulu. Gitu katanya kemarin. Bener nih bocah emang nggak ngejar juara, ngejar cuan nih emang. Kalau Avan kan lu perpanjang 2020 kemarin ya? Gue 2020. Kedua ya 2+1. Gue masih ada tahun opsional gitu kan. Cuman mau tripit. Karena gue nomor 23, gue nanggung gitu dari 2 ke 3 kan harusnya. Jadi back to back tripit. Jadi semoga kejadian, karena kalau lu 1 kali juara itu bisa dibilang hoki. Kedua impossible lah. Tapi kalau ke 3 beruntun ya, secara beruntun ya. Unbelievable bro. Oke. Tapi Van, kan tadi kita cerita kayak SM berhasil gitu, terus kayak lu juga mulus kan. Lu 10 tahun juara, terus lu latihan enak segala macam, dan lu dilihat you are a fun guy gitu, maksudnya host favorit netizen di Satria Muda, terus grebek juga lu kepoin rumah orang nggak apa-apa tuh orang-orang gitu kan, diajak ngobrol asik gitu. Tapi kalau dari sisi sebaliknya, kapan menurut lu musim terberat lu, atau mungkin saat yang bikin lu aduh gitu, kayak maybe you wanna give up basketball, or lu kepikiran kayak this is not me, pernah nggak lu kayak gitu? Waktu apa ya, kalah sama Setapak 2019 tua banget lah. 2019 itu kan benar-benar kalahnya telak ya. Nah itu kayak aduh, apa masa musimnya SM berakhir sih gitu, masuk dominasinya pindah ke tim lain gitu. Kan SM kan sebenarnya kepingin mendominasi kan. Tapi ketika kalah 2-0 di situ itu kayak gue pikir aduh, masa dominasi pindah gitu kan. Terus pas kalah PON itu sebenarnya gue juga nyesek juga gitu kan. Yang 2016 yang final ya. Jadi 2012 tuh gue paling muda di tim. Terus 2016 gue paling tua di tim. Tapi dua-duanya gue nggak meraih apa yang gue mau, medali emas. Dan gue merasa kayak itu udah lewat, maksud gue nggak bisa ngulang itu, ngerti nggak? Karena PON kan emang umur lu deh udah lewat gitu, dan itu kesempatan terakhir gitu. Gue pikir
aduh gimana caranya untuk membangkitkan motivasi gue ya. Terus beruntun lagi 2017 kalah di final sama Pelita Jaya. Terus habis itu gue pikir aduh kok kalah mulu, juara 2 mulu gitu kan. Terus akhirnya 2018 tuh ada titik terang, gue masuk dipanggil Platnas, terus menang tes event Asian Games medali emas. Gue bilang wih ada angin segar nih. Akhirnya 2018 juga dilanjutin dari tes event tuh ke liga juara. Akhirnya SEA Games main ini. SEA Games sampai 2019 tuh sempat aduh kok kalah lagi gitu kan. Akhirnya 19 dipanggil Platnas lagi, ya bisa ikut membela SEA Games, timnas di SEA Games. Terus habis itu ke 2020 pandemik. Ya sebenarnya ups and down sih. Gue nggak bisa bilang Nggak ada musim terberat lo atau titik yang lo nggak ada sih karena you wanna give up, you wanna karena I love playing di basketball bro. Karena itu hobi gue dan gue merasa gue nggak bisa selamanya main basket. Setelah ada di satu umur tertentu, gue harus berhenti dengan mainan ini gitu. Dan ketika gue berhenti, gue harus merasa oke, it's done. Gue udah puas dan gue gak akan menyesali ke belakang. Oke, tapi 2018 training camp Platnas ada cairan di lutut lo sehingga bikin cedera lutut bener itu. Itu memang cedera itu kadang jadi hantu dan traumatik buat pemain atau gitu. Ada sih, ada kayak contohnya teammate gue waktu itu ada Famiga. Sempat kena Achilles, terus kena bahu, terus akhirnya dia berusaha bangkit, tapi akhirnya satu titik dia dia bukan give up, tapi dia realistis. This is done dan gue mungkin harus banting setir dan dia pertimbangan dia family kan. Nah, kalau gue waktu itu cedera ada cairan, gue pikir mungkin ini gue harus introspeksi diri. Kenapa kok bisa ada cairan di sini? Faktornya banyak. Karena overtraining atau karena gue overweight atau karena banyak hal. Jadi gue introspeksi diri. Berarti ada yang salah dengan gue. Dan cedera ini salah gue dan gue nggak takut untuk balik lagi gitu. Karena itu bukan benar-benar tapi bukan cedera yang benar-benar big deal banget sih. Karena kalau cedera yang parah kan kayak ACL, kayak Achilles, terus habis itu kayak patah tulang. Nah itu kan, ini kan cuma cairan yang bisa disembuhin. Jadi gue nggak ada traumatik kan? Nggak ada. Tapi gimana kalau lu pernah 2018 ya, lu juara, terus dipanggil timnas, 2019 juga, walaupun kalah tapi lu dipanggil timnas juga di tim yang sama gitu ya, lo ya jadi andalan lah gitu. Tapi di musim ini, di musim juara, ya lagi juara lagi nih, lo di second unit. You're coming from the bench, gitu. Apakah itu membuat lo mungkin jadi kan sama-sama juara nih? Sama-sama juara. Tapi kan ya ini lo tapi beda 6 man or 7th man gitu. Gua soal role ini nih, gimana lo ngerasanya? Jadi gua sebenarnya nggak terlalu penting itu karena kita punya role-nya masing-masing. Di Satria Muda itu kita semua bisa main dan kita berjuangnya itu di saat latihan. Kita tunjukin kita pantas berada di mana gitu kan. Dan kita juga nggak bisa semena-mena karena pelatih yang menentukan. Dan di saat gue coming from the bench itu karena pelatih yang menginginkan gue untuk berada di situ. Mungkin untuk membalancekan second unit and first unit. Dan gue nggak tahu apa, tapi gue menerima role itu karena ya. Lo nggak ngerasa down or you're getting downgrade atau? No, tapi gue ngerti value gue. Gue tahu seberapa besar value gue dan gue bisa. Gue merasa bisa jadi first unit tapi gue nggak mau musingin itu karena apa? Karena ini tim olahraga tim dan kita saling bantu-membantu, kita saling bahu-membahu gitu kan. Di Satria Muda nggak ada tuh yang namanya harus menjadi top, maksudnya yang salah satu menonjol, nggak ada karena kita semua bisa main. Contoh, let's say musim ini lah yang paling jelas, kita nggak ada penghargaan individu apapun. Bahkan foreign player kita pun nggak mendapatkan individual award kecuali MVP final. Karena memang MVP final kan udah harus dipilih kan. Padahal secara stats, secara impact ke tim layak banget. Nah, bahkan si Arki pun cuman masuk nominasi MVP tapi yang paling terakhir. Iya kan? Tapi impact-nya Arki di Satria Muda itu gede banget. Dari basket Indonesia. Dan basket Indonesia tentunya. Nah, terus kita lihat di tim lain mungkin ada yang punya MVP, punya Coach of the Year, terus ya punya penghargaan individu yang lain lah. Tapi kita di Satria Muda nggak mementingkan itu. Nah, kita mementingkan
tim ini untuk jadi yang nomor 1 dan semuanya itu merasakan. Oke. Itulah indahnya bermain di Satria Muda. Jadi karena kita semua bisa main, siapapun bisa menonjol di saat tertentu. Betul. Oke, tapi kalau ngomongin soal pemain ya, ini kita ngomongin di luar pemain SM. Menurut lu siapa lawan yang paling sulit dijaga? Dan siapa yang susah dilewatin? Jadi in terms of defense and offense. Sejujurnya ya, kalau misalnya yang paling susah dijaga itu kalau gue boleh bilang sih Arki, tapi kan lu bilang kan selain di Arki, semua orang bilang dia susah dijaga. Iya, gue aja ngeliatnya susah dijaga. Karena gini, Arki kan pemain offensive player banget ya, dia dominan banget gitu. Dan ketika gue punya kesempatan untuk menjaga dia di latihan, yang paling the best player in Indonesia, gue bisa jaga dia. Akhirnya ketika gue jaga yang nggak sekaliber dia, gue merasa lebih enteng. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi, tapi ada nggak? Maksudnya pasti ada momen di sebuah game atau berapa kali, wah nih dia nih berat, jadi gue harus bekerja keras, sekarang gue akan lawan dia. Waktu itu yang gue susah jaga itu salah satu legendnya Pelita Jaya juga sih, si Andi Batam. Oh, wow. Gua waktu itu gue juga masih muda dan di mana dia juga legend. Dia punya agility bagus, nembaknya bagus, terus tajam juga. Terus ada kalau yang versatile banget tuh si Andre Kayana sih dulu. Oh iya nih. Gue sempet, walaupun itu dia susah dijaga. Lumayan susah kan, walaupun dia bukan di masa prime-nya, tapi gue lihat, wah gila ini emang pemain yang kayak he knows how to play gitu ya. Ya itu yang lumayan susah sih. Oke, itu dari susah dijaga itu. Karena dia pintar banget sih. Walaupun let's say gue lebih muda, gue lebih panjang, mungkin energi gue lebih banyak, tapi lu mau steal bola Mario, buset. Iya. Ntar malah kena ankle breaker ya. Ya itu susah lah, susah dijaga. Itu yang susah dijaga. Kalau yang susah lu lewatin? Susah dilewatin. Selain pemain SM, Toyib mungkin ya. Toyib dan siku-sikunya itu. Ya. Toyib dan segala macam tulang kerasnya itu. Ya Toyib karena dia tinggi panjang ya. Kalaupun ngelewatin tuh nggak gampang, tapi waktu udah ketemu dia di paint. Ya di paint tuh mungkin agak gelap ringnya. Sama siapa lagi ya? Mungkin Koming juga sih. Koming ya. Ya, kalau menurut gua sih. Koming pas PJ. Ya, ini sebenarnya kalau di final. Ya. Oh iya benar. Jadi lumayan, maksudnya mereka berpengalaman juga kan. Maksudnya ya mungkin ngelihat gua, waduh bocah nih, masa gua dilewatin bocah gitu kan. Jadi kan pasti ada. Kalau kita kan mau apa juga pengen gasak aja kan. Cuman ya emang nggak segampang itu ternyata. Shooter paling mematikan yang lu pernah lihat siapa? Selain SM? Selain di SM? Selain SM. Maksudnya gila nih orang. Maksudnya lu lihat Pras as a player. Pras ya? Pras memang posisi point guard ya. Tapi point guard kecil lagi. Terus tapi tembakannya tuh ya deadly sih. Dia deadly shooter banget sih. Dia bisa dibilang orang mau ngomong apapun ya, karena haters banyak ya kan. Terus pas di timnas, tapi lu sebagai pemain lu melihat Prastawa. Ya kita semua tahu lah. Lu lihat Prastawa memang kalau lagi ngecun, kalau ya kita bisa bilang dia Stephen Curry-nya Indonesia. Jadi dia punya range yang bagus juga kan. Tapi walaupun dia sebawa-bawanya di game itu, tapi kalau dia open shoot kita pasti was-was. Iya, betul. Pasti harus dikejar, harus di close out atau harus di challenge kan. Itu karena dia ya salah satu shooter terbaik gitu kan. Jadi walaupun dia sebawa apa, tapi ketika dia udah mau nembak, ya kita tetap was-was gitu. Benar. Ya kan ada juga yang pemainnya kayak nembaknya so-so. Jadi kayak coba los deh dikit deh. Biasanya ini, ya udah kita lihat deh bolanya di mana. Box deh, cari rebound gitu. Tapi kalau misalnya Pras open bahaya nih orangnya. Walaupun dia bau misalnya 1 dari berapa nih? 1 dari 5 lagi bau, tapi open, waduh bisa masuk juga gitu loh. Karena memang PD-nya dia ada, akurasinya ada. Jadi kayak salah satu yang terbaik sih di Indonesia. Dan defense perimeter juga sih. Maksudnya mungkin orang nggak lihat ya, padahal dia defense dan nge-press tuh beberapa kali juga di playoff kemarin deh contoh ya. Berapa kali dia bikin point guard kalian SM turnover gitu kan. Jadi itu sangat berbahaya. Kalau kita kita bicara sport, banyak kan. Balapan juga sport. Yang bisa lebih lengket ke tanah, mau bilang lebih pendek ke F1 lah. Lebih nempel tanah, lebih handlingnya lebih bagus. Jadi lebih smaller people lebih. Ya gue nggak bilang ukuran size ya, tapi maksud gue Pras kan memang nempel banget tuh. Kakinya tuh benar-benar kayak lengket banget di lapangan dan pergerakannya dia cepet gitu kan. Tapi lu kalau memang nggak punya size terlalu tinggi, lu harus
gue bisa bilang harus kayak Pras. Betul. Harus punya akurasi tinggi, harus punya speed. Kalau nggak gitu, gimana mau bersaing sama yang lebih tinggi? Gitu Betul. Karena emang para pemain PJ juga yang baru-baru ya, yang sekarang misalnya kita lihat kemarin kayak Yesaya, kayak Dede gitu. Itu juga ya mungkin Fernando, tapi kayaknya lebih ke Yesaya dan Dede gitu, terutama Yesaya. Ya mereka sih juga bilang kalau Pras nih as a captain juga, as a leader, as a senior gitu, bener-bener kepercayaan dirinya itu kerasa banget dan benar-benar membina dengan baik gitu. Ya benar sih. Gue juga sempat main bareng dia di Platnas juga kan. Jadi gue lihat Pras emang ya dia emang maksudnya wonder dad banget sih. Oke. Wonder dad. Wonder kid to wonder dad. Iya, itu kan anak ajaib ya. Sekarang udah ayah ajaib. Oke, nah sebelum gue nanya yang pertanyaan ini nih, yang 2 sebelum terakhir lah. Gue mau membawakan lu sesuatu. Gue mau memberi hadiah lu sesuatu sebagai ganti ini ya, sebagai hadiah juga karena lu memenangkan piala ini. Thank you bro. Waduh. ada 2 nih. Waduh. Ada lagi mana? Oh, oke. Ini katanya lu suka banget kan karena berebutan di mes SM. Tolong Oreo sponsor tolong. Nah, silakan ya Oreo kalau mau jadi sponsor. Berarti gimana? Seberapa cinta lu sama cereal Oreo ini? Gue pengen tanya dulu sih, lu tahu dari mana gue suka ini? I did my research, bro. Gue apa ya? Sebenarnya banyak cemilan yang gue suka. Sereal yang gue suka juga banyak. Tapi kayak ini tuh kayak lengket banget sih gitu ya. Kayak nggak tahu sih, kayak suka aja gitu kan. Walaupun kayak kita nggak bisa bilang ini murah juga sih, apalagi masuk di Indonesia kan lewat importer umum kan. Bukan importer umum, kayak mobil yang importer umum. Maksudnya import gitu kan. Jadi ya kalau namanya barang enak walaupun mahal, susah dapetnya lo tetap dibeli gitu loh. Dan gue nggak tahu bukan karena ini mereknya Oreo, tapi emang rasa sih gitu. Jadi emang rasanya udah lengket. Tapi kan di mes rebutan, ya udah ntar kita kasih yang ada banyak. Awalnya sini sebenarnya bukan rebutan ya. Waktu itu gue punya satu kasus, itu gue ini. Dan kalau kita bawa makanan ke ruang makan, terus kita tinggalin di situ, berarti itu milik umum. Karena ya memang itulah kehidupan di dorm, kehidupan mes. Nah, suatu saat gue ketika habis makan ini, biasanya itu gue bawa turun gitu kan, karena emang ya buat cereal gue. Tapi ketika itu gue lupa, akhirnya ada penghuni lain di mes. Ada yang mana junior lo? Junior gue makan. Yang namanya adalah gak usah disebut lah ya. Ya nggak apa-apa dong. Kan cuma itu. Tapi sebenarnya dia nggak masuk roster. Dia cuma kayak practice player. Dan mungkin mereka nggak tahu juga ini punya siapa. Jadi gue sebenarnya nggak bisa blame siapa-siapa juga sih. Gue gak bisa nyalain siapa, itu karena kesalahan gue sendiri. Tapi memang ada penyesalan. Kita kasih yang banyak. Tapi ya gue bilang waktu itu salah gue, dan gue gak menyalahkan. Cuman ya bukan rebutan, tapi ya gue pikir anjir udah mahal nih, tadi dimakan. tapi ini satu pertanyaan terakhir aja. Apa fun fact tentang Avans Putra yang orang nggak tahu selain lo suka itu, dan mungkin selain lo jijik sama kucing, berantem sama Lauren ya gara-gara ditempelin. Gila sih, resort lu udah kayak dari lahir gua di resort. Lu baru kenal gitu ya? Ada nggak tentang lo gitu? Atau yang lo suka banget atau yang lo apapun itu? Gue punya guling kecil yang gue bawa sampai sekarang. Jadi gue traveling ke luar negeri ataupun ke luar kota seri, guling itu selalu gue bawa. Gila. Gak pernah ketinggalan gitu karena guling kecil? Pernah, satu ketinggalan di hotel. Gue telepon hotelnya, untungnya disimpenin. Tapi gue lupa di kota mana. Gue waktu TC ke US, gue TC ke Serbia, gue bawa semua. Gila. Ke Taiwan. Jadi dukun mana yang ngasih lu guling itu? Ada sih, itu namanya udah chemistry. Oke. Itu berarti fun fact ya, guling ya? Ya, guling. Oke, jadi mungkin terakhir dari lo untuk mungkin yang anak-anak yang suka basket, ya kan, maksudnya pengen melihat lu nih. Dulu kan lu juga adalah seorang anak di Surabaya, di Jawa Timur yang melihat, wow, Satria Muda, wow, tim-tim lain. Akhirnya karir lu membawa lu ke sini gitu. Mungkin lagi sekarang meniti karir jadi pemain basket, atau yang lagi bikin channel YouTube kayak lu. Tapi baru mulai nih gitu, kayak kita juga gitu. Ada nggak pesan buat mereka? Apa ya, menurut gue sih kalau buat anak-anak yang ingin bermain basket, jangan pernah berhenti bermimpi. Gue nggak pernah bermimpi gue main di Satria Muda, jujur. Karena memang nggak ada kepikiran ke sana gitu. Tapi ketika lu nggak stop
apa yang lu suka maksudnya dengan serius ya. Misalnya kayak gue suka basket, gue latihan dengan serius. Akhirnya ada aja jalan gitu kan. Dan gue bisa nggak semua orang punya kesempatan main di Satria Muda. Tapi banyak orang pengen main di Satria Muda dan gue bisa berkesempatan main di situ itu bukan karena bukan karena kebetulan sih, tapi karena emang udah jalannya mungkin ya, dan karena memang ada usaha di situ. Jadi menurut gue jangan pernah stop bermimpi dan berusaha, karena basket ini adalah olahraga yang nggak pernah kita bisa main terus kita berhenti terus kita nggak akan kangen lagi. Betul. Nah tapi kita harus bagaimana basket ini kita bertumbuh gitu kan. Basket ini banyak banget faktornya. Lu bisa mental lu seperti apa, terus disiplin lu seperti apa, karena ini adalah berbicara tentang olahraga gitu kan, apalagi olahraga tim, bagaimana karakter lu, terus bagaimana lu bangun dengan tim lu gitu kan, bagaimana lu bangun hubungan lu dengan tim lu dengan pelatih lu gitu. Jadi menurut gua sih jangan pernah stop berhenti bermimpi dan berusaha, terus berusaha yang terbaik. Untuk buat kalian para YouTuber, jangan pernah berhenti untuk coba-coba, karena pengalaman gue itu sebenarnya coba-coba. Jadi awalnya itu kan kalau buat nge-YouTube itu karena waktu itu kan gue jadi host di YouTube-nya Satria Muda dan gue nothing tulus di situ. Gue ngecepret aja lah pokoknya. Maksudnya ya udahlah, kalau ditonton ya syukur, nggak ditonton ya bodo amat karena gue bukan. Tapi ternyata banyak respon positif, terus orang suka dengan cara gue membawakan sesuatu. Akhirnya wah, gue ada bakat juga nih, akhirnya gue menemukan bakat gue gitu. Jadi kalau lu nggak coba-coba, lu nggak akan tahu. Itu ya kan, kalau cuma liatin doang, nggak dicoba, lu nggak tahu hasilnya. Ya akhirnya gue coba-coba, gue bikin YouTube. Puji Tuhan responnya positif. Ya memang gue itu bukan pekerjaan utama gue. Tapi sama gue bisa berkarya di situ dan memberikan tontonan yang menarik dan mengedukasi orang lain, ya gue nggak stop di situ gitu. Maksudnya bisa gue kembangin lagi, karena memang untuk melangkah pertama itu susah. Tapi kalau udah melangkah pertama kan kelihatan, oh cocok gak nih, cocok, kalau nggak pindah gitu. Tapi jangan selalu mikir gagal di sini langsung pindah. Gagal di sini harus ada usaha, harus ada sesuatu yang dikorbankan atau diperjuangkan lah ya. Karena kalau nggak ada yang dikorbankan, nggak ada yang dimenangkan. Luar biasa Afan Saputra, thank you so much udah datang ke sini. Itu ngutip loh, bukan dari gua. Asal keren aja ya. Ini keren aja. Ya good luck buat misinya dapat repeat di musim depan, tapi yang paling akan terjadi semoga bisa kembali di 3x3 ya untuk memenangkannya juga. Tapi kali ini jangan pakai berantem ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Beyond Paris. Thank you.